Saya ada di sini. Nanti pakai HP ku aja nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang telah hadir dan juga para pemateri narasumber yang akan berdiskusi bersama kita pada siang hari ini. Kalau kita lihat ini di rundown sudah disiapkan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai diskusi, enggak harus. Oke, baik. Diskusi aja. Baik, teman-teman, kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kali ini diskusi bertajuk meneropong potensi masalah kelembagaan KPU dan pada pemilu 2029. Perkenalkan Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, saya Joshua Siombing, moderator yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum memulai diskusi, Bapak Ibu, teman-teman, saya meminta biar semangat, penuh warna gitu ya di diskusi ini. Cakepnya ya, saya udah menyiapkan pantun. Oke. Burung cendrawasih terbang ke muara, singgah sebentar di dahan tinggi. Demi tegaknya demokrasi negara, potensi masalah KPU mari kita kaji. Ya, selamat datang pada diskusi media dan policy forum dengan tema meneropong potensi masalah kelembagaan KPU pada pemilu 2029. Bapak Ibu, sesuai amanat pasal 22E ayat 5 Undang-Undang 1945 ini KPU dituntut untuk hadir sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, tetap, dan nasional. Dalam kinerja kelembagaan, KPU bukan sekedar persoalan teknis administratif, melainkan juga fondasi utama dalam menentukan integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi kita. Namun di sisi lain ini saya mau pendengar karena biasa siaran Bu. Namun di sisi lain ini sebagaimana disorot dalam putusan MK nomor 135/PUU/22 Romawi 2024 ini yang memisahkan jadwal antara pemilu nasional dan juga pemilu daerah dengan menetapkan jarak waktu penyelenggaraannya, menimbulkan ini ada tetap ya terkait dengan isu beban kerja dan juga risiko kelembagaan menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi menuju pemilu 2029, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital, masifnya penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Forum ini hadir untuk mendiskusikan strategi penguatan tata kelola mitigasi risiko serta juga merumuskan rekomendasi yang konkret sebagai masukan substantif dalam pembahasan RUU Pemilu yang mendatang. Telah hadir membersamai diskusi kita pada siang hari ini para pemateri dan juga narasumber yang tentunya memiliki catatan dan juga pengalaman di bidang kepemiluan ya. Saya perkenalkan yang pertama ada Pak Brahma Aryana, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Indonesia. Ya. Yang selanjutnya ada Pak Randy Umbo, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR. Selamat siang, salam kenal Pak Randy. Selanjutnya ada Ibu Ida Budiati. Saat ini sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara. Jika mengikuti kepemiluan pasti tahu Bu Ida ini sebagai anggota KPU RI tahun 2012-2017 dan juga sekaligus anggota di KPP RI tahun 2012-2022. Dan narasumber terakhir tentunya tuan rumah kita ada Mas Agus Melas, anggota KPU RI bidang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Untuk memulai sebagai pemantik diskusi ini, kami memberikan waktu mungkin pemaparan
10 menit kali ya, biar tidak terlalu panjang-panjang, lebih banyak enak diskusinya. Ini kami awali dari paling ujung sebelah kiri saya. Ya. Oh, pengantar. Gimana Mas tadi? Oke, kata pengantar sebagai pembuka dari tuan rumah langsung. Welcoming speech-nya ya kan. Iya. Ya kan, langsung Oke. kurang bagus. Harus ada pemanasan ya kan. Silakan Mas Agus, waktu dan tempat. Silakan. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ida Pujiati, senior, Mas Bram, Bung Randy, PLT Deputi Teknis, kemudian Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Pak Humas, jajaran teman-teman media. Saya kira ini satu kesempatan yang mungkin saya tidak bisa bilang langka ya. Di tengah situasi yang non tahapan dan efisiensi anggaran, sebenarnya KPU berupaya untuk tetap cari ruang gerak dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya misalnya KPU itu untuk yang 2026 ini, di tengah situasi yang ada, kami berusaha untuk mengoptimalkan KPU sebagai pusat kolaborasi dan kerjasama multi pihak. Tentu saja tidak bisa dilihat KPU-nya jadi donor, nggak bisa. Nah, sebenarnya kami fasilitasi, kalau teman-teman juga perhatikan kegiatan-kegiatan KPU selama ini, kami justru memfasilitasi berbagai inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kemudian mengkaji sesuatu dan kemudian kita bisa kolaborasikan. Nah, kami mungkin dengan keterbatasan yang ada bisa menyediakan tempat, bisa menyediakan beberapa hal yang kemudian sifatnya supporting. Nah, makanya gini, ini pengantar saja, saya nggak akan ngomong materinya nanti saja. Karena saya menunggu, karena mereka ini berdua datang ke ruangan saya, minta Bang harus ada diskusi, kami punya kajian, nah, kita dengerin kan. Nah, tapi tentu saja pada posisi ini KPU memang punya kewajiban untuk jangan sampai hasil kajian dari teman-teman kelompok-kelompok masyarakat sipil atas berbagai isu yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu ataupun KPU itu sendiri, jangan sampai kemudian dalam proses evaluasi yang kami lakukan, isu yang diinisiasi oleh teman-teman secara mandiri itu tertinggal. Nah, makanya kemudian kami kan tentu saja mendiseminasikan, kemudian mungkin kolaborasi bareng dengan teman-teman, bahkan waktu itu sempat ngusulin tuh Randy Umbo tuh kan harus dihitung tuh. Bang, kalau bisa KPU-nya nggak usah pakai YouTube-nya, biar kami saja. Nah, makanya saya tanya gitu sebenarnya. Ternyata alasannya di sini enggak Bang, aku tanya aja ya, lain kali nggak usah nanya, gitu. Nggak disiapin. Jadi sebenarnya sedapat mungkin kami itu memfasilitasi segala inisiatif itu dengan proper, bahwa kemudian mungkin kebutuhan tertentu tidak kemudian bisa sekarang minta besok ada, karena di birokrasi kan juga ada prosedur. Tapi kan ini menunjukkan komitmen yang tetap kami jaga, dan dengan JPPR sama KPP ini salah satu saja, karena sebelumnya juga PSHK, kemudian Puskapol untuk isu penyelenggara rekrutmen, dan itu pasti dampaknya kelembagaan, dan juga penyelenggara khusus yang perempuan dengan kajian yang sangat tebal. Dan itu seiring dengan divisi SDM-nya KPU juga lakukan berbagai putaran diskusi, penyusunan proses-proses evaluasi penyelenggaraan dalam konteks SDM. Demikian juga misalnya kami memfasilitasi misalnya dengan LSAM, Lembaga Studi Advokasi dan HAM, itu terkait dengan isu pelindungan data pribadi yang sorotannya ke partai politik karena urusan kepesertaan pemilu itu menyertakan 1000 atau 1/1000 anggota. Dan itu pasti ada kaitannya sama KPU. Nah, yang gitu-gitu kami pasti akan scale up, tap in, macam-macam. Nah, itu salah satunya di sini. Makanya saya kira forum ini menjadi sangat relevan dan menemukan urgensinya. Terlebih lagi JPPR dan kemudian KIPP ini kan suka tidak suka tidak bisa dibantah, bahkan Mbak Ida juga eksponen KIPP, walaupun dari saya juga sama, organisasi pemantau pemilu yang kemudian sejak tahun 97
96 dan kemudian teman-teman JPPR pemantau pemilu yang sebenarnya memberikan tekanan pada pendidikan politik untuk rakyat. Sebenarnya itu. Makanya kalau permintaan mereka tidak kita penuhi juga kita yang berdosa kan di situ sebenarnya. Jadi gitu teman-teman. Mas Bram, Bung Reddy, silakan, kami akan mendengarkan. Nanti mungkin kami akan merespon beberapa hal terkait dengan keselarasan dengan mungkin kami juga lakukan sesuatu, tapi sedapat mungkin jangan sampai segala kajian usulan dari teman-teman itu sudah ada dan kami juga melakukan hal yang relatif sama nanti malah tertinggal, itu jangan sampai. Nah, itu sebenarnya dioptimalkan itu sambil kita menunggu ya proses revisi undang-undang pemilu. Kemudian saya nggak tahu apakah kalau siklusnya tidak mengalami banyak perubahan yang signifikan, teoritis kan mungkin dimensinya pasca putusan MK dengan berbagai putusan itu pasti berdampak lah ke urusan kelembagaan dan juga penyelenggaraan pemilu 2029, dan ini bagian dari kontribusi masyarakat sipil untuk mengantisipasi perubahan kelembagaan politik kita semakin sehat. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus Melas. Mungkin kita awali dari JPPR dulu kali ya, Bang Reddy ya. Saya panggil abang aja ya. Hah? biar enak sealur aja bang, dari kiri kita ke sini ya. Oke. Tapi jangan ambil punya pimpinan dong ini. Terima kasih Bung ini senior saya Bung Melas, Agus Melas. Banyak teladannya bagi kelembagaan KPU maupun kita sama-sama Cipayung lah, di MKI kan. Hebat nih saya. Terima kasih forum yang sustainable. Bu Ida, mantan KPU RI, saya bilang ke Bram, kita all-man show. Iya kan, tadinya kalau narasumbernya ada 4, jangan, harus ada perempuan. Kecuali kita berdua, kayak IPP-JPPR, salah-salah kan, kita laki-laki memang kan. Jadi tiba-tiba, oh iya kalau Bu Ida itu udah paripurna, kita harus banyak belajar dari dia. Terima kasih. Bram, saya sampai lupa nama kamu dan teman-teman. Sebelumnya materi ini ada kan? Ya. Sambil tayang saya berterima kasih ke IPP-JPPR, respon cepat dari Melas. Tapi sebetulnya kami tujuannya bukan mau meminta kegiatan, keliru. Kami ke IPP-JPPR sepakat mau bikin forum bersama, bukan koalisi ya, karena ada koalisi masyarakat. Sepakat ya Bang. Ada anggaran, nggak ada anggaran, no problem. Kita bilang, kita mulai di mana dulu? Ya, Bawaslu, rumah kita sebagai pemantau, daftar di situ, oke, kita bikin. Habis itu di mana? KPU. Jadi ini sebenarnya sudah direncanakan lama dan kami mau di KPU setelah di Bawaslu kemarin untuk di media centernya bersama pers teman-teman supaya berimbang. Jangan orang bilang kalian ini Bawaslu KPU. Tiba-tiba ketika ketemu Pak Ketua lapor ke Pak Melas karena Pak Mas, responnya jadi sangat cepat, tepat dan progresif. Iya kan? Lambat kamu mintanya besoknya Rabu. Yes, karena benar, ya itu betul karena memang Rabu itu Pak Melas, karena kami nggak perlu ada anggaran, nggak perlu. Ternyata Pak Melas rancangannya memang karena perfeksionis kan, harus gini. Padahal kenapa kami datang Senin mau Rabu, no problem. Pokoknya ada media centernya, ada teman-teman pers dan diskusi dulu kita bikin. Nah, tapi responnya jadi berubah dan tiba-tiba jadi forum yang ada narsum-narsumnya ini. Tapi itu juga positif karena ini yang sedang cepat, tepat dan progresif. Jadi itu, jadi karena posisi kan bukan punya saya. yes, posisinya oh ini Pak, sorry. Ya, dari sekretariat ya. Jadi gitu ceritanya Pak. Jadi sebetulnya di Bawaslu juga sama, kita nggak resmi, makanya logonya KIPP-JPPR ini ya. Tapi nggak apa-apa, ada modifikasi sedikit ya. KPU, IPP-JPPR saya nggak urus mekanisme administratifnya. Ini adik saya dengan pasukannya, jadi saya nggak mau terlibat.
Oke, jadi itu ya. Terima kasih Bung Melas. Jadi forum ini ke depan kita berupaya bikin di rumah kopi dan sederhana aja karena KIPP JBPN ini kan dari 96 98 memang sekarang kan situasinya kita kan berjejaring dan bergerakan, iya kan? Iya kan? Ada uang nggak ada uang harus bertaring, ya itu dia. Oke, mana ini kelembagaan KPU daerah dalam konteks keserentakan pemilu. Ya makanya saya lupa nih. Harusnya disampaikan dalam diskusi KIPP JBP RKPU baru. Gak apa-apa ya, Oh, nggak apa-apa. Ini bahan kalian kok. meneropong potensi masalah kelembagaan KPU. Slide berikutnya. Saya mulai konteks dulu. Objektifnya ini ada situasi KPU salah satu daerah, KPU Kota Bintaro, membatalkan calon sebelum pelaksanaan pilkada 2024, 27 November. Tapi yang saya mau highlight di situ bukan soal kasusnya. Sesaat di ujung masa jabatan mereka. Oke. Iya ya. Nanti langsung komisioner KPU klarifikasi kalau keliru. Ya kan? Iya betul. Ya. Kalau salah. Nah, jadi 20 Novembernya dibatalkan, 21 Novembernya besoknya dilantik KPU daerah yang baru Kota Metro. Oke, next. Sehari setelah dilantik 21 November yang baru. Oke ya. 20 November KPU RI membatalkan pembatalan pasangan calon. Diskualifikasi. 2 hari setelah dibatalkan, itu sangat lebih cepat dari Pak Melas merespon kami tadi. Oh iya. Gila, iya kan? Hak konstitusi. Ya, makanya logika kami nyampe kalau Senin kita ketemu, Rabu kita bikin, boleh dong? Ini boleh. Iya dong. Wah, jadi Kalau ini kan konstitusi. Kalau kalian kan bisa ditangguhkan. itu dia. Itu. Ya, Coba keren. cek di HAM. That's right. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira timeline-nya seperti ini. Saya ingin, soalnya saya kalau ketemu senior saya ini gugup saya. Harus, nanti kan perfeksionis. Ini lihat, benar nggak kira-kira ini? Ini timeline-nya, iya kan? Sangat dekat. Ketika kita munculkan sebagai timeline, maka hentakannya sangat cepat. Batalkan. Balik lagi. Pilkada. Bagaimana logistiknya? Bagaimana status hukumnya? Bagaimana hak asasinya yang Melas bilang tadi? Hak konstitusionalnya gimana? Next. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara setelah melihat kasus ini? Melas langsung lihat saya ya. Apa? Saya masih semua tadi hak konstitusional kasus ada potensi ya, saya bilang nggak menuduh kong kali kong di sini. Ada potensi transaksi di sini. Potensi ya? Ya orang bisa curiga. Paling sahih kita mau bilang bahwa Haji mumpung KPU daerah ini udah selesai, dia pikir mungkin yang terpilih berbeda dengan yang incumbent ya, pasti karena mereka bilang saya udah selesai nih. Nah, kita batalkan, bisa nego-nego dengan paslon nomor 1 karena nomor 2 yang dibatalkan. Pak ini Wani Piro ini kan kita betul dibatalkan, siap. Bisa jadi ini fiksi aja, siap berapa? Boleh 1 meter. Oh kurang itu, kurang panjang. Iya kan, 20 ke 7 meter, 27 7 meter bisa nggak kali 2? Iya, kan 14. Bisa dibagi-bagi. Itu imajinasi kita. Boleh lah, ini imajinasi. Mudah-mudahan benar, ada pidananya nanti ditelusuri kan. Itu yang terjadi, apa di pikiran Bapak Ibu? Itu semua. Kok bisa ada KPU? Orang nggak tahu ya, soal masa jabatan, soal masa bakti. Kok bisa ada KPU yang mau diganti lagi dilantik sebelum pilkada?
Ini publik, bukan kita. Ini kan apa yang dipikiran publik. Ya kan, memang satu waktu itu kalau nggak salah Lampung ya, 15 kabupaten kota selesai. Detik-detik sebelum pilkada. Saya nggak tahu yang lain-lain masalahnya apa. Bisa jadi sama problemnya kalau yang incumbent tidak menjabat. Next. Agak double kayak ini. Next. Jadwal pelantikan KPU. Akibat kenapa ini begini? Ini bukan hanya satu kabupaten, tadi case tadi. Saya melihat data bahwa KPU melakukan seleksi dalam 15 kelompok selama periode Bung Melas ini 2022 sampai 2027. Anda boleh bayangkan 15 gelombang. Berapa masa jabatan? Bukan hanya 15. Saya hitung, JPPR hitung, ada 4 periodisasi berbeda. Selang 4 Mei 2023 yang pertama dilantik sampai 4 Agustus 2025. Tahun lalu masih KPU melantik. Baru saja saya mau antik. Ya, Tenang aja. belum tidak. Sepanjang poin itu poin kami bukan untuk Bung Melas, ini untuk pembentuk undang-undang. Kebijakan, polisi. Bung Melas bukan polisi kan? Bukan polisi pembuat mempelaksana. Ya. Kemarin baru melantik. Yes, no problem. Karena tujuan saya bukan untuk KPU, tapi untuk polisi maker. Karena KPU, jangan salah, Bung Melas itu implementator. Iya kan Bu Ida? Hanya melaksanakan, mengimplementasikan undang-undang. Jadi no problem. Bung Melas lantik sekarang, lantik besok, lantik apa, yang penting ya karena sesuai masa jabatan. Oke, no problem. Next, 14 Februari. Ini yang parah lagi. Tadi pilkada. Saya hitung, kami hitung maksud saya, Januari sampai Februari 2024 ada 79 kabupaten kota satu provinsi, nanti dikoreksi kalau saya salah. 79 kabupaten kota satu provinsi jelang 14 Februari masih dilantik oleh KPU. KPU berarti melakukan seleksi internal kelembagaan. Timeline-nya ada. Ada 9 Januari, 24, 22 Januari, 30 kabupaten kota satu provinsi, 3 Februari, 29 next saja kabupaten kota, 8 Februari. Pemilunya berapa? 4 Februari kan? Berarti itu kan 6 hari ya sebelum pemilu ada lagi satu provinsi yang dilantik. Oke ya? Jadi dalam timeline yang ini kita melihat KPU masih disibukkan dengan seleksi internal. Dan kalau bicara seleksi, itu kan pelantikannya. Seleksinya berarti, waduh, sebulan, 2 bulan sebelumnya belum konfigurasi politiknya, belum yang datang recoki Bung Melas ini. Wah, saya dari ini, gini, belum yang lobby kiri kanan, telepon kiri kanan. Konsentrasi KPU kemana? Terbagi hanya soal kelembagaan internal yang harusnya selesai di awal. Itu pengantarnya. Setelah pun itu masih ada, kami mencatat 75 kabupaten kota di rentang Februari sampai April. Februari sampai April itu 2 provinsi. Apa itu? Rekapitulasi dan menyelesaikan masalah-masalah. Yang paling rentan justru ini, Bu Ida kan. Bu Ida mantan KPU sudah coblos 14 Februari, hitung hari itu, bahkan mungkin sampai tengah malam sampai besok. Rekapnya itu rentan. Jangan-jangan ada permainan oleh pasukan Bung Melas di bawah. Jangan-jangan, dalam tanda petik ya. Jangan-jangan ada orang yang bermain dengan partai politik dan menjanjikan suara sebagai diskursus ini ya. Janjikan suara kita bisa berubah 1.000, 2.000, 3.000. Jangan-jangan, ya kan? Pihak yang memainkan. Februari sampai April dalam konteks vulnerability, kerentanan, sangat rentan. Tiba-tiba 75 kabupaten kota ini entah nowhere atau from somewhere atau from someone, ya kan? Kita nggak tahu pola mereka masuk. Termasuk mungkin ada perintah, yuk nanti kita lobby ke Bung Melas atau segala macam, karena kewenangan di KPU ya, masukin. Tapi yuk harus bertanggung jawab. Ini kita lagi. Jangan-jangan misalnya, ini kan fiksi, imajinasi yang bisa terjadi dalam konteks kenapa harus ada perubahan dari titik ini ke depan. Oke. Ini timeline-nya bisa dilihat 20 Februari sampai ini 13 kabupaten kota,
28 Februari 1 provinsi, 24 Maret 37 kabupaten kota 1 provinsi, 1 dan 2 April 25 kabupaten kota. Ini masih. Nah, supaya jelas, jangan nanti saya dianggap fiktif, ya kan, ini ada, saya sumbernya ada di bawah KPU, lengkap pelantikannya. Selanjutnya apa? Next. Selanjutnya apa? Setelah kita melihat apa yang saya gambarkan, pola yang sangat jelas bahwa ada problem terkait kelembagaan KPU, ya kan? Situasi sekarang kan kita sudah lihat kan, seleksinya bergelombang, ya kan? Masa jabatannya scatter, tersebar dalam belasan gelombang, tadi 15 gelombang kan, dalam 40 masa jabatan. Komplikasi ya iya, memecah fokusnya Bung Melas dan kawan-kawan bro, karena bebannya ada di KPU RI. Jangan-jangan mungkin dalam forum ini kita rekomendasi ke pembentuk undang-undang, jangan lagi KPU RI yang menyelesaikan seleksi, jangan lagi KPU RI yang merekrut kabupaten kota. Di masa Bu Ida ya, mungkin sebelumnya tahun 2004, KPU provinsi yang merekrut KPU daerah kabupaten kota. Berikan kepercayaan kepada mereka. Mereka yang tahu kondisi daerah, mereka yang bisa melihat siapa ini siapa itu, track recordnya. Enggak dari from nowhere, from somewhere. Mereka tahu loh, ini sudah pengalaman pemilu, dia pasti bagus. Oh ini pengalaman, tapi jelek, integritinya bad. Diberikan kepercayaan kepada KPUD semacam undang-undang yang dulu. Ya kan, konsentrasi KPU RI terpecah, padahal dalam konteks penyelenggarannya, bukan undang-undang. KPU RI adalah policy maker-nya dalam konteks penyelenggaraan. Dia harus buat PKPU, harus buat juknis, juklak, dan semua, Bu. Iya kan, Bu? Semua. Dia harus berpikir. Kayak Bung Melas ini pemikir, cocok memang KPU RI. Iya kan? Jadi, thinker. Bukan tiba-tiba Bung Melas, gimana ini? Ren, ini KPU ini gimana? Ngurusin yang teknis remeh-temeh. Bukan domain mereka. Dari apa? Seleksi kabupaten kota. Berikan ke depan. Dalam rekomendasi nanti catat, wah ini saya minta recordingnya, tayang di YouTube kita. Maaf tadi nggak sempat live. Intinya komplikasi yes. Ke depan harus ada perubahan. Resolusi apa? Salah satu yang kita akan bahas ini adalah, mungkinkah menyerentakkan masa jabatan dalam konteks stability yang long life stability. Next. Ya kan? Nah ini tadi fokus beban administrasi, fokus petahana yang mau nyalon ya kan tinggi, mau nyalon ini kan kalau seleksi kan sumbernya KPU terkuras. Padahal KPU sangat tergantung di daerah. KPU tergantung di mana? KPU kabupaten kota. Data pemilih di mereka, provinsi hanya rekap, RI hanya rekap. Iya kan, bebannya besar di situ. Tiba-tiba mereka harus seleksi Bu. Seleksi 3 bulan sebelum pemilu yang Januari kedua. Waduh, kita harus lihat, harap-harap cuma seganti, nggak dibawa nggak sama Pak Melas dan kawan-kawan, dibawa nggak? Akibatnya apa? Tahapan yang harusnya mereka urus 100% karena bekerja penuh waktu. All the capability they have, semua kemampuan yang mereka punya terkuras. Fokus petahana terganggu. Ya mereka harus lain, nggak efektif, harus kita rubah. Mungkinkah keserentakan yang kita maksud tadi, seleksi dan masa bakti di KPU, mungkinkah diserentakkan? Ini pertanyaan menarik. Saya cakap-cakap dengan komisioner KPU yang lain, bilang begini, ini ternyata nanti Bung Melas ada di terakhir di 2022 setelah dilantik ada diskursus ini dengan Komisi 2. Nah, saya catat supaya jangan saya membawa hoax kan. Dan dihitung kompensasinya sekitar 149 miliar. Kecil betul. Yang bilang itu juga kecil, Bung Melas. Memang kecil dalam konteks Indonesia. Iya kan Bu? Kecil. Di 2020 149 miliar. Ketimbang biaya seleksi. Tahu nggak Bu Ida? Biaya seleksi 250 miliar sampai 300 miliar. Saya belum dapat akses. Nanti kita minta resmi sebagai keterbukaan informasi publik. Saya mau minta data dari JWPR, mau minta dan KIPP data aja rekap lah kan boleh. Berapa anggaran seleksi 15 gelombang itu? Boleh kan? Tapi nggak usah detail-detail. Pokoknya rekap aja. Nanti lagi dikasih. Jadi 149 aja kompetisinya.
Oke ya. Nah, problemnya apa sekarang? Dulu nggak jadi, karena diskursus itu mental di Komisi 2 di pembangunan tidak ada revisi undang-undang. Mungkin kalau ada revisi undang-undang 7 2017, maybe jadi. Tapi itu imajinasi baik, harapan baik dari Bung Melas dan kawan-kawan. Dan Pak Pasya yang Kadif SDM yang cerita ini kebetulan dia. Kompensasi negara berarti kasih ke komisi komisioner. Ada beban negara di situ. Ada anggaran negara, beban negara. Tapi konsentrasi penyelenggara tadi paten. Contoh, imajinasi kita 2027 selesaikan. 27 April dilantik yang baru. Misalnya katakan Bu Melas lagi. April. Maka Mei, Juni, Juli persiapan. Juli sudah mulai seleksi atau Agustus sudah mulai seleksi. Karena tahapan saya, kalau tidak salah, kalau undang-undang tidak berubah ya ini, makanya saya belum taruh ini. Saya mau taruh ini poin pikiran aja untuk perubahan undang-undang. Karena undang-undang belum ada dan kita berharap undang-undang ini justru dirubah, tidak seperti sekarang yang 18 bulan misalnya atau 20 bulan sebelum pemilu tahapannya berarti Agustus ya. Maka konsentrasi penyelenggarakan baik. Juli atau Agustus sudah serentak semua. At least September lah, molor-molor. Bawaslu gimana? Bawaslu 2008, provinsi kabupaten kota. Provinsi ada yang Agustus 2027, 2028 kabupaten kotanya. Boleh juga ditarik. No problem. Tapi kita fokus dulu di KPU karena di rumahnya KPU dan materinya KPU. Maka konsentrasi penyelenggara kalau 2027 sudah selesai, teman-teman, terbentuk semua KPU daerah. Oke? Nggak ada lagi problem kayak tadi. Mereka sudah tahapan, konsentrasi penuh. Verifikasi parpol nggak ada lagi yang main-main karena mereka cek faktual, cek mereka, ya kan? KPU Bawaslu karena mereka udah tahu 2029-28 jelang pemilu mereka tidak terganggu psikologinya untuk seleksi. Fokus mereka adalah memberi diri supaya 2029 pemilunya sukses total, bukan gagal total. Itu maka kompensasi kita berikan memang beban negara itu konsekuensinya di konsekuensi logik konsekuensi, tapi konsentrasi penyelenggara itu memang betul-betul udah mau selesai. Next, terus kompensasinya berapa? Ini ya 100%. Ada orang bilang 100%, saya bilang ini nggak boleh 100% itu, tapi ini diskursus bisa ya bisa tidak, tapi DPR bilang terlalu tinggi, kan udah tidak bekerja. Katakanlah yang November 2024-23 dilantik, tinggal berarti dia ada sisa 23-28, 1 tahun, kan udah nggak bekerja. Pensiun aja ASN, apa dibeli 100%? No, 75% kan? Kalau memenuhi batas usia pensiun, makanya yang kedua adalah 75%. Next, kompensasinya, ini logik, bisa logik. Dianggap mereka pensiun, dipensiunkan. Pensiun itu kan pengertiannya kompensasi kalau saya mau ubah kata pensiun ini. Ya, ASN penyelenggaraan pemerintahan kalau dapat pensiun, hak pensiunnya enggak 100% loh. Kenapa? Dia tidak bekerja lagi. Selain kehilangan tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan segala macam. Dari gaji pokok misalnya 75% aja. Enggak 100% orang yang udah bekerja sampai umur 58 atau 60. Ya kan, udah masa kerjanya 30 tahun, 35 tahun, hanya 75%, apalagi yang masa kerja bertahun. Nanti penyelenggara mana, tapi nggak apa-apa, ini imajinasi. 50% gimana kompensasi? Ada aturannya, rujukannya, kenapa saya kasih angka ini ya. Ada namanya pensiun dini. Apa itu? Pensiun sebelum masa usia pensiun. Itu formatnya ada, dikenal di BKN 50-20. 50 tahun umur minimal, 20 tahun masa kerja minimal. Kalau nggak tercapai itu 51 tahun tapi Mas Wawo masa kerjanya baru 18 tahun nggak bisa. Harus nunggu masa kerja 20 tahun. Diberi berapa? 75%? Enggak. 100% apalagi enggak. Diberikan 50%. Oleh karena itu ada bisa dalam policy action nanti, policy recommendation nanti bisa kompensasi itu kalau terjadi yang tadi yang kita bicarakan diberikan 75%. Menurut kami itu
logik, sesuai, atau 50%, atau gabungan keduanya. Misalnya, yang masa jabatannya lebih, karena baru dilantik 2025 kan? Ya ada klasternya, ya betul Pak. Ada klasternya, 2027 udah mau diganti 2 tahun. Wah kita 3 tahun. Wah jangan 75%, 50%. Tapi yang sudah dekat 75%. Tinggal sedikit kan. Tapi kalau yang jauh 3 tahun nggak bekerja, dikasih kompensasi 75% sama dengan yang tinggal 1 tahun. Bisa ada klaster yang 1 tahun, 2 tahun, atau apapun yang kira-kira menjadi juga bahan rekomendatif KPU yang ditujukan kepada pembuat undang-undang. Saya rasa itu terakhir. Apakah ini berpotensi masalah? Potensi masalah ada, misalnya sengketa, tapi sengketa bukan proses ini, sengketa yang dalam kelembagaan ini ya, misalnya di KPU provinsi daerah misalnya membuka sudah pasti siap-siap. Tapi ada pertanyaan, orang tanya, gimana KPU ulang? KPU saya bilang implementator. SK-nya gimana caranya mengubah? Implementator. Rubah aja SK-nya. Kalau ada cantolannya, apa cantolannya? Makanya saya bilang tadi, cantolannya ada di undang-undang. Apa itu? Kalau seyogyanya undang-undang pemilu dibahas dalam konteks kelembagaan, maka KPU rubah sekarang pun ada dasarnya. Digugat silahkan, PT UN silahkan, mau ke surga silahkan. Iya, asal ada cantolannya. KPU harus takut? No, nggak usah takut. Ya kan? Yang takut mungkin DPR-nya mau nyalon lagi di daerah misalnya, tapi itu juga bukan masalah. Saya rasa itu saja, tanya jawab nanti kita kembangkan. Intinya adalah dalam konteks kelembagaan KPU daerah, maka dalam studi JPPR, dalam pantauan kami, hemat kami, policy recommendation ke depan harusnya KPU daerah ini yang 40 masa jabatan berbeda harus diseragamkan. Sudah waktunya saat ini kita seragamkan. 2000 orang bilang marah, boleh nggak? 97 99 ingat, jangankan hanya KPU penyelenggara, anggota Dewan DPR RI dan seluruh kabupaten kota. Kalau nggak salah, mungkin DPR RI lah. 97 sampai 99 2 tahun, harusnya menjabat 97 5 tahun kan? Putus lewat pemilu. Masa cuma ini, tapi maaf teman-teman ya yang nanti nonton, bukan dalam konteks nasib Anda, makanya saya pikirkan kompensasi tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Randy Umbo, Pengatur Nasional JPPR. Tadi ada beberapa catatan memang yang disorot terkait dengan sistematis kelembagaannya, khususnya terkait dengan di daerah. Mungkin ini nanti di ujungnya, ini memang kita menantikan di ujungnya bagaimana cerita Bu Ida mungkin ya, pengalaman Bu Ida dalam pengelolaan Tadinya kami berharap di awal, tapi jangan, biar sebagai closingnya memang kuncinya ada di sini. Baik, selanjutnya teman-teman kita dengarkan pemaparan ataupun bagaimana kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman dari Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Brahma Aryana, Sekjen KIPP. Silakan. Terima kasih Mas Yosua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Bu Ida, senior kita bersama, Mas Melas, tuan rumah, dan teman-teman sekretariat, pimpinan sekretariat. Ini terima kasih kita sudah diberikan forum fasilitasi untuk mempresentasikan hasil kajian kami. Pak Rembo, sparring partner berpikir saya. Ini meskipun kondisi dingin, tapi karena Bang Rembo selalu membara ya, membara itu selalu, itu ciri khas Bang Rembo gitu. Jadi memang paparannya sangat berapi-api dan tapi straight to the point gitu. Ini yang menarik dari Bang Rembo. Tadi banyak diulas soal bagaimana persoalan rekrutmen. Berapa orang besar? Bagaimana persoalan rekrutmen yang turut dipersoalkan oleh Mas Rembo. Karena memang ini jadi salah satu, beberapa kali memang beberapa pimpinan KPU, komisioner KPU juga turut mempersoalkan hal ini, berstatement di sosial media dan di media-media massa, itu juga mempersoalkan hal yang sama gitu. Kajian JPPR sudah memberikan jalannya berupa ada 2 rasionalisasi tadi. Pertama dari soal
ada berupa kompensasinya gitu. Meskipun nanti kemudian ada sejumlah masalah di PT UN ya Bang ya. Tapi karena udah ada diantisipasi oleh cantolannya berupa undang-undang, maka hal itu tidak menjadi sebuah hal yang ditakutkan oleh penyelenggara ketika menetapkan adanya pembagian ataupun pensiun dini tadi atau kompensasi. Nah, saya mau masuk ke hal yang lebih krusial dari tema yang pengen kita angkat di sini. Karena tadi salah satu yang udah dibahas itu persoalan rekrutmen. Ada beberapa hal yang kita dari KIP coba angkat, yaitu gak jauh-jauh soal masalah desain keserentakan pasca putusan 135 kemarin. Dan ini menjadi satu hal yang cukup menarik karena memang belum sampai saat ini, sampai detik ini ya Bang Repo ya, belum menemukan titik jawabnya, entah kemana, entah apakah untuk direvisi undang-undang nanti mengikuti putusan MK atau ada upaya lain dari pembentuk undang-undang. Itu masih menjadi polemik saat ini. Boleh di next. Nah, kita mau melihat dari dua